informasi terkait berbeda nasib perlindungan Barada Eliezer dan Putri Sambo mencerung hari ini. Saya Aprilia. Hari Selasa 9 Agustus 2022 pasukan Brimob bersenjata lengkap mendatangi rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan pasukan Brimob untuk menggeledah rumah Verdi Sambo dan mencari petunjuk tambahan terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain rumah pribadi, pasukan Brimob juga menggeledah rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sejumlah barang disita dalam penggeledahan ini. Di lokasi inilah Brigadir Joshua dieksekusi. Sebelumnya, tim sus bentukan Kapolri telah melakukan prarekonstruksi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo. Sejumlah adegan diperankan guna menggambarkan situasi pada saat peristiwa 8 Juli lalu terjadi. Dalam prarekonstruksi, terdapat adegan menembak di bawah tangga rumah Verdi Sambo. Drama baku tembak semakin terang benderang pasca tim sus mengumpulkan bukti tambahan dari rumah Verdi Sambo. Tim sus menemukan bahwa tidak ada peristiwa baku tembak antara Brigadir Joshua dan Barada Richard Eliezer. Namun, fakta yang mengejutkan adalah Brigadir Joshua justru dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo. Sementara Verdi Sambo mengambil pistol Brigadir Joshua dan menembakkannya ke dinding untuk melengkapi skenarionya tentang drama baku tembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Dari fakta dan bukti temuan tim sus inilah Kapolri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tapi yang jelas berdasarkan foto-foto, berdasarkan keterangan, berdasarkan info-info yang lain, kami akan cek satu persatu. Pemirsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meninjau dinas Irjen Verdi Sambo terkait penelusuran kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir Y. Komnas HAM tiba di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta sekitar pukul 3 sore hari tadi. Terlihat Komnas HAM hadir didampingi tim Lab4, tim Inavis, Dokpol, dan Inspektorat Khusus Mabes Polri. Kedatangan Komnas HAM di rumah dinas Irjen Verdi Sambo guna melengkapi laporan terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Komnas HAM menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dan dugaan obstruction of justice atau upaya penghambat penegakan hukum. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di rumah dinas Irjen Verdi Sambo dan pemeriksaan Baradae oleh Komnas HAM di Bareskrim Mabes Polri, sudah terhubung bersama kami rekan Camar Haenda di Bareskrim Mabes Polri dan Ayah Nufus di rumah dinas Verdi Sambo. Kita ke Bareskrim terlebih dahulu. Camar, selamat sore. Apakah hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung? Baik, selamat sore April dan juga datang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ataupun sekitar pukul 3 sore tadi untuk melakukan agenda pemeriksaan terhadap Baradae untuk melengkapi sejumlah penyidikan.
penundaan dikarenakan masih menunggu konfirmasi dari LPSK terkait dengan ajuan untuk justice collaborator yang diberikan kepada LPSK oleh pihak dari Baradae. Kemudian tadi April dan juga pemirsa, kami memantau sekitar pukul 2 siang. Ini pengacara terbaru dari Baradae atas nama Roni Talapesi menyebutkan bahwasanya tadi dia datang untuk melengkapi sejumlah berkas penyidikan, kemudian juga memberikan pengajuan kepada para penyidik untuk diberikannya ahli psikolog bagi Baradae, yang mana untuk tujuan dari pemberian psikolog ini masih belum jelas apakah untuk melengkapi BAP atau untuk melihat kondisi psikologis dari Baradae usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang terakhir, ini pihak dari pengacara ataupun kuasa hukum dari Baradae menyebutkan bahwa mengapresiasi langkah dari LPSK yang saat ini sudah memastikan dan juga sudah menerima untuk justice collaborator bagi Baradae dan masih dikoordinasikan. Nantikan kedatangan dari Komnas HAM hingga dengan malam nanti, April dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Camar. Selanjutnya kita ke Ayah. Ayah, bagaimana situasi saat ini di rumah dinas Verdi Sambo? Ya, silakan. Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Proses olah TKP yang dilakukan oleh Komnas HAM dan juga sejumlah tim lainnya di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, di mana tempat ini merupakan terjadinya penembakan terhadap Brigadir J ini telah usai sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, di mana tim Inafis dan juga Komnas HAM dan juga Lapor dan juga Dokpol serta tim Inspektorat Khusus Mabes Polri ini hadir sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, di mana pemeriksaan atau olah TKP ini dilakukan begitu terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka Verdi Sambo, dan mana hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk mendalami begitu adanya dugaan obstruction of justice atau upaya penghambat penegakan hukum. Kemudian juga setelah tadi tim Komnas HAM dan juga tim dari penyidik selesai begitu, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam tadi sempat melakukan wawancara begitu kepada tim awak media yang ada di sini. Kemudian Khairul Anam menyampaikan beberapa hal yang mana diantaranya yaitu dirinya mengungkapkan bahwa adanya atau di mana semakin kuat begitu adanya obstruction of justice atau upaya penghambat penegakan hukum dari penyidikan yang dilakukan selama berada di dalam TKP. Kemudian juga dirinya menyampaikan hal lainnya yaitu terkait dari foto-foto yang sudah dilakukan penyidikan sebelumnya terhadap atau oleh siber begitu, dan hal ini juga dapat disampaikan begitu adanya dugaan kuat adanya obstruction of justice yang terjadi di TKP. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya yang mana tim Komnas HAM akan menyusun lebih lanjut terkait bukti-bukti yang sudah ditemukan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan dari Komisioner Komnas HAM yaitu Khairul Anam, kita akan melihat penjelasan berikut ini. Semua yang sudah kami dapatkan, ya beberapa foto sebelumnya yang kami dapatkan dari pelacakan kami di cyber misalnya, ya kami cek apakah betul ruangannya dan sebagainya, ternyata betul. Yang kedua misalnya terkait posisi ya jenazah dan sebagainya, ya itu juga betul gitu. Dan lokasi yang lain lubang-lubang tembakan juga kami cek dengan bahan yang sudah kami punya, ternyata juga betul. Dan kami juga dijelaskan tadi sudut tembakan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ayah Nufus dan juga Camar Haenda. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua mendatangi rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Rumah tersebut diduga menjadi lokasi atas klaim Verdi Sambo terkait tindakan tidak menyenangkan Brigadir Joshua.
Dalam pengakuannya, Ferdi Sambo menyatakan awal mula terjadinya kasus pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati oleh Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Dari pengakuan Sambo tersebut, tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua mendatangi rumah Sambo di Magelang untuk menyelidiki secara kronologis soal klaim Ferdi Sambo atas tindakan tidak menyenangkan Brigadir Joshua. Perumahan yang berada di wilayah Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah ini pun dijaga oleh petugas keamanan perumahan. Namun menurut Ketua RT setempat, rumah yang diduga kediaman Ferdi Sambo ini dulunya ditempati mantan Kapolri Idam Aziz. Ditanya gitu. Saya tidak tahu Mas masalah itu. Saya kalau itu rumahnya Pak Sambo saya tidak tahu. Cuma tahu-tahu Lidah Sinambung. Lidah Sinambung tahu toh? Lidah Sinambung dari itu. Kalau itu rumahnya Pak Sambo itu saya nggak tahu. Setelah ada kejadian ini. Dulu rumahnya siapa? Itu setahu saya rumahnya Pak Idam Aziz. Tahun berapa Pak? Karena masalah tahun saya lupa. Tapi miliknya Pak Idam Aziz setahu saya. Mantan Kapolri. Mantan Kapolri. Hingga kini kasus tewasnya Brigadir Joshua masih bergulir. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait situasi terkini di rumah yang diduga milik Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah, sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono. Selamat malam Puji, seperti apa kondisi saat ini di sana? Selamat malam Putri, dapat saya kabarkan bahwa hampir 2 jam lebih tim dari Mabes Polri hingga kini masih melakukan pemeriksaan di dalam rumah Ferdi Sambo di lebih 32 menit. Rombongan langsung melakukan ke rumah Ferdi Sambo. Hingga sekarang penyelidikan masih terus berlangsung. Oke. Baik, siapa saja yang menuju atau mengarah ke lokasi yang diduga rumah Ferdi ini? Sejauh ini dari pantauan di lapangan belum diketahui secara pasti siapa saja dalam rombongan tersebut. Namun dari rombongan tersebut ada juga Inafis dan Lapor dari Polda Jateng yang mendampingi, dan juga ada beberapa anggota kepolisian dari Polres Magelang yang datang ke lokasi itu. Putri. Baik, Puji, ada informasikah apa kegiatan yang saat ini sedang terjadi di rumah tersebut? Dari sejauh ini kita tidak bisa secara langsung masuk ya, karena kita hanya diperbolehkan hanya di luar pagar aja karena ditutup akses untuk media, tidak diperkenankan untuk masuk oleh keamanan setempat.